Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-257. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-257 hari ini kita akan review kurang lebih ada 8 saham. Dan saham pertama yang akan kita review adalah saham Breeze, di mana saham ini tutup minus 5,13% di harga 1.760, dan saham ini mengalami penurunan yang sangat dalam ya, sangat menukik tajam. Ini downtrendnya cukup parah dan tidak mampu bertahan di level pentingnya di area yang sudah kita informasikan sebelumnya adalah di 2100. Jadi kalau yang tidak disiplin cut loss ya pasti dapat minusnya dalam. Kalau niat trading sudah minus dalam, akhirnya jadi investing. Nah, ini konsep atau mindset yang salah sebenarnya. Harusnya adalah dari awal kalau misalnya kita mau trading ya memang kita harus gunakan trading plan yang baik dan benar. Kalau waktunya cut loss harus cut loss. Tapi kalau dari awal memang kita niatnya invest, maka justru penurunan ini adalah sebuah peluang buat kita untuk bisa terus menambah muatan. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan, mungkin teman-teman pernah nonton video saya tentang Breeze, maka kalau dia bisa di bawah 2000, menurut saya pribadi itu adalah sebuah deal yang menarik. Karena apa? Sudah saya katakan ulang-ulang, dia masih punya satu kartu, istilah satu kartu as lah, yang akan dia keluarkan nantinya, yaitu adalah ketika dia mau corporate action, entah isu atau apapun itu, tapi pasti ada satu corporate action. Kenapa? Corporate action ini akan dilaksanakan karena memang dia tidak memenuhi ketentuan free float, aturan dari otoritas, di mana yang mengharuskan saham beredar ya, yang kepemilikannya di bawah 5% itu harus free floatnya itu 7,5%. Nah, ini masih belum penuhi oleh Breeze sendiri akibat dari adanya merger ya antara Breeze, Mandiri Syariah maupun BNI Syariah. Jadi semua ini ketika di merger maka membuat kepemilikan masyarakat terdilusi yang sangat besar sekali. Nah, terdilusi ini yang membuat Breeze harus melaksanakan corporate action. Nah, corporate action ini digunakan agar bisa memenuhi ketentuan regulator yang mengatakan bahwa free float harus 7,5%. Nah, ini yang menurut saya masih menjadi satu berita atau satu kartu as yang bisa membuat Breeze ini kembali terbang. Jadi bisa teman-teman mau mencoba masuk dengan catatan bahwa asumsi kita invest, ya sudah boleh. Ini adalah peluang yang menarik sebenarnya. Tapi kalau untuk trading memang tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena semua level-level penting ini tidak bisa dicapai lagi, tidak bisa ditahan, baik dari level 2100, level 1881, 1800, itu level-level penting yang memang tidak bisa ditahan lagi, sehingga yang terakhir ya terpaksa kita punya yang namanya level di 1719, dan ini merupakan level terakhir yang bisa kita toleransi di saham Breeze. Walaupun sebenarnya tidak layak masuk kalau untuk trading ya, tapi kalau yang mau spekulatif buy, bottom fishing ya mungkin di 1700 sampai dengan 1720 itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk ya, dengan asumsi adalah ketika jebol lagi di bawah 1700 ya cut loss. Di 1670, 1680 teman-teman wajib cut loss. Tapi kalau memang mau invest ya, itu beda cerita. Semakin dia mengalami penurunan, maka teman-teman harus punya mindset bahwa ini adalah kesempatan buy. Yang penting teman-teman sudah tahu tuh kenapa teman-teman harus membelinya. Jadi teman-teman tuh pasti riset dulu nih, Breeze ini perusahaannya bagus atau tidak. Ketika teman-teman sudah melihat bahwa Breeze ini bagus, kemudian prospeknya ke depan atau masa depannya begitu cerah, maka teman-teman sudah mulai bisa mengestimasi sebenarnya tuh valuasi dari Breeze yang sebenarnya ada di harga berapa. Kalau misalkan ternyata valuasinya di 2.500 katakanlah, maka di harga 1.760 sudah murah. Karena apa? Valuasi yang teman-teman buat itu di 2.500, tapi harga saat ini 1.760. Artinya apa? Teman-teman dikasih diskon harga aslinya 2.500, tapi dijual cuma 1.760. Artinya teman-teman boleh mulai membeli di harga saat ini. Itu kalau misalkan teman-teman sudah melakukan hitungan tersendiri, sudah yakin betul dengan analisa bahwa Breeze ini bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak tahu apa-apa, masih belum tahu ini berapa sih harga layak untuk Breeze ketika merger, dan teman-teman mau coba investasi, ya teman-teman harus lebih banyak untuk riset lagi, harus melakukan perhitungan sendiri. Teman-teman harus buka lagi laporan keuangannya, mungkin laporan keuangan terbaru yang kuartal 1 sudah mencakup yang sudah merger. Jadi teman-teman bisa menganalisa kalau misalkan dengan pendapatan sekian, kemudian dengan jumlah equity-nya sekian, kemudian jumlah
aset sekian, kira-kira masih menarik tidak? Dari laba bersih atau EPS-nya teman-teman bagikan lagi dengan jumlah saham beredar, itu apakah bisa membuat teman-teman yakin bahwa oke, valuasinya ini murah? Atau bisa teman-teman hitung lagi menggunakan berbagai cara yang menurut teman-teman ini bisa membuat teman-teman yakin bahwa oh, BRIS ini sedang salah harga. Kalau saya pribadi memang bukan menginformasikan financial advisor ya, bahwa oh ini bagus, mahal, murah, valuasi sekian, karena memang kita sekedar mengulas berdasarkan chart ya. Kita sekedar mengulas berdasarkan chart. Tetapi kalau misalkan mau belajar banyak mengenai fundamental, teman-teman bisa bergabung yang namanya AFC Firm. Di sana itu dibahas tuntas tentang fundamental. Teman-teman tanya apapun akan dibahas di sana. AFC Firm disediakan hanya khusus untuk yang mau belajar fundamental. Dari teman-teman yang tidak tahu sama sekali tentang keuangan, tentang akuntansi, sampai teman-teman bisa membuat rumus tersendiri. Rumus itu yang bisa teman-teman pakai untuk bisa menghitung valuasi sebuah saham versi teman-teman sendiri. Jadi bukan kita kasih ini rumusnya seperti ini, teman-teman ikuti saja. Tidak. Tapi teman-teman diajarkan bagaimana bisa membuat rumus tersendiri dan rumus itu work buat teman-teman. Nah, inilah yang di AFC Firm itu berusaha diajarkan oleh foundernya, yaitu Bang Krisantus. Jadi teman-teman kalau yang mau ingin mendaftar ya, walaupun itu berbayar, teman-teman bisa konsultasi aja ke saya. Nanti akan saya bantu untuk forward ke foundernya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang fundamental, berbicara tentang valuasinya, maka memang bukan di sini tempatnya sebenarnya. Walaupun mungkin bisa kita bantu untuk sharing, tapi memang ini fokusnya kepada review tentang teknikal pada umumnya. Tapi yang satu yang saya pesan adalah ada satu kartu as lagi yang mungkin masih disimpan. Tapi bukan mungkin, tapi memang pasti disimpan. Dan ini akan dikeluarkan, sepertinya prediksi saya, ini akan dikeluarkan di kuartal ketiga. Akan dikeluarkan di kuartal ketiga, dan itu sudah mulai ada tanda-tanda ya, di mana saya mulai melihat bahwa ada kesepakatan mulai dari SWF itu sudah mulai, beberapa negara sudah mulai bergabung, dan saya ada feeling, ada curiga bahwa nanti akan ada pemegang saham baru yang masuk, dan itu mungkin bisa berasal dari luar, dan itu yang mampu membuat kita katakan bahwa media bisa menggorengnya sangat cepat, dan akhirnya kita ketinggalan lagi momentum. Jadi selalu kita punya mindset adalah ketika berita itu jelek atau bahkan tidak ada, bahkan seolah-olah tertutupi, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita pertanyakan. Kenapa dia tidak ada berita? Kenapa dia tidak banyak pemberitaan? Apakah sedang diakumulasi atau apakah sedang dipersiapkan sesuatu? Tapi ketika berita itu digembar-gemborkan, justru disitulah momentum mereka untuk taking profit. Karena apa? Bagaimana cara menjual yang sudah dikumpulkan sebanyak itu? Dia sudah beli misalnya 1 juta lot. Terus kalau dia tidak pakai media untuk mempromosikan, atau berpakai influencer untuk mempromosikan, bagaimana mereka bisa mentransfer 1 juta itu ke kita? Yaitu dengan cara apa? Memberikan optimisme kepada kita bahwa perusahaan ini bagus. Beritanya dikeluarkan bagus. Ketika itu sudah dikeluarkan, oh sangat mudah sekali harga itu diangkat dan gampang di-maintain. Bandar tuh gampang sekali maintain. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mau mempelajari tentang pergerakan bandar, apa itu bandarmologi? Kira-kira bandarmologi itu kalau misalkan kita lihat itu seperti apa sih bandarmologinya? Bagaimana cara menganalisanya? Kode broker tertentu itu apa-apa saja sih? Apa itu pairing? Nah, itu akan diajarkan nanti. Akan kita adakan di webinar Joran Investama yang akan diselenggarakan oleh Joran Investama, di mana itu kita akan membawakan materi tentang bandarmologi. Dan bandarmologi ini teman-teman bisa daftar juga di sana, tapi sudah saya tegaskan di video-video sebelumnya bahwa kali ini tidak seikhlasnya, karena pengalaman bahwa seikhlasnya ternyata dari misalkan 300 orang yang daftar, yang hadir di webinar mungkin tidak sampai 100. Artinya apa? Menyepelekan bahwa oh, karena saya bayarnya seikhlasnya, jadi saya tidak perlu hadir, tidak apa-apalah, cuman berapa ribu kok, kemarin ikhlas lah saya. Tapi itu kan membuat saya tidak senang. Kenapa? Karena bukan melulu soal uangnya sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa sama-sama belajar biar tahu begitu. Jadi kemarin tuh webinar 3 ya,
Itu 3 webinar dikasih seikhlasnya loh. Walaupun yang lain kasih jutaan, tapi kita kasih seikhlasnya. Di mana belajar tentang money management dan psikologi, belajar tentang teknikal, dan belajar tentang fundamental. Itu basic dasar yang kita ajarkan. Nah, kali ini juga kita mau ajarkan basic tentang bandarmologi. Jadi setelah 3 tadi, money management, psikologi, fundamental, teknikal, kita tambah bonus nanti di belajar tentang bandarmologi. Dan ini nanti bandarmologi akan dibawakan oleh Om Abdul. Itu berbicara tentang mulai dari apa itu bandarmologi, kemudian bagaimana cara mengetahui pergerakan bandar. Nanti akan bonusnya saya akan kasih informasi yang sebenarnya saya tidak pernah informasikan kepada siapapun sebenarnya. Jadi bagaimana saya bisa tanda kutip lah bisa mempelajari pergerakan bandar ya berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan itu menurut saya akan harus saya share juga kepada teman-teman. Jadi manfaatkan momentum tersebut, dan teman-teman juga bisa tetap stay tune di channel ini karena nanti akan diinformasikan yang mungkin pembukaannya akan diadakan di bulan Juni ya. Jadi teman-teman tetap pantengin. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke topik BRIS, saya masih yakin bahwa BRIS ini punya satu kartu as penting, dan itu akan membuat harga sahamnya bisa terbang lagi ke level yang lebih tinggi, bahkan bisa naik ya kan, let's say 50% dari harga hari ini kayaknya bisa. Jadi kalau secara teknikal memang speculative buy ya. Kalau saya pribadi tidak akan membeli kalau berbicara teknikal ya, tapi kalau fundamental mungkin saya sudah masuk. Tapi kalau berbicara teknikal maka saya tidak akan membeli ya. Karena apa? Karena dia sudah jauh sekali dari level PBL di 2100. Kalau mau jujur ya 2100 baru boleh beli. Level ini yang kita katakan aman selama beberapa hari candle ini ya di 2100. Tapi kalau yang masih mau nekat Kak, 2100 lumayan loh 400 poin, itu profit saya sudah besar. Ya sudah, silakan masuk di berapa? Oke, sekarang ada level terakhir itu di 1719. Oke lah, kita pakai dengan level super psikologis di 1700. Ya sudah, kita dapat area buy-nya 1700 sampai dengan 1720. Nah, level area buy itu lu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry ketika ternyata dia bisa turun. Dan ternyata kalau misal jebol terus, misalkan teman-teman sudah beli di 1720 bahkan di 1715, ternyata malah jebol di bawah 1700, saya pasang cut loss. Atur sendiri cut loss-nya. Tapi saya rekomendasi adalah 3 tick dari level PBL level supportnya di 1700. Jadi kurang lebih di 1670 teman-teman sudah bisa pertimbangkan untuk entry. Target kenaikan adalah sekali lagi menuju PBL yaitu di 2100. Untuk BRIS ini kita panjang bener ya. Kita lanjut ke EMYOR, kita singkat-singkat saja. EMYOR ditutup stagnan di harga 2510 dengan memiliki PBL di 2410 yang artinya jaraknya kurang lebih 100 poin, dengan resiko di sini sudah mengatakan resiko medium. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli memang lebih menarik, teman-teman lebih sabar menunggu lagi. Semoga bisa antri lagi di 2410 sampai 2450 lah. Itu jauh lebih menarik dengan batasi cut loss di 2390, 2380, dan target kenaikan adalah menuju ke PBH di 2680. Yang penting selama dia masih kuat bertahan di atas 2410, maka EMYOR masih sangat-sangat aman untuk kita miliki. Kemudian selanjutnya kita punya emiten DAX, di mana emiten ini tutup minus 6,78% dan mengalami downtrend yang sangat parah dengan tidak ada lagi level di daily chart ini, sehingga untuk DAX bagi teman-teman yang punya saham ini mohon maaf ya, DAX tidak bisa kita informasikan untuk membeli ya, apalagi menambah muatan karena tidak ada lantai lagi yang kita bisa lihat di sini ya. Walaupun mungkin nanti teman-teman bisa lihat secara weekly mungkin ada level support tersebut, tapi saya yakin bahwa level itu pasti akan sangat dalam. Jadi kalau misalkan yang sudah punya saham ini ya di harga tinggi apalagi, ya sudah, teman-teman harus refleksi lagi kenapa membeli saham ini, alasan apa ketika pertama masuk membeli emiten ini. Jadi selalu teman-teman punya mindset bahwa ketika mau masuk ke sebuah saham, ketika mau membeli sebuah saham, maka teman-teman harus punya reason yang jelas sekali. Saya beli ini karena apa? Apa reason yang paling kuat? Ada satu contoh ya, ini contoh ya. Satu contoh saham yang masih saya koleksi, tapi malah dia minus, itu masih ada. Kenapa? Reason to buy saya, karena saya melihat ini bandarnya lagi akumulasi. Ini dia pakai broker ini sedang akumulasi. Bagaimana cara melihatnya itu? Makanya tadi saya katakan nanti kita ajarkan nanti di webinarnya. Tapi itu keyakinan saya itu tetap kuat itu. Walaupun dia dibanting terus, tapi saya masih yakin bahwa ini masih diakumulasi. Jadi ketika dia masih diakumulasi, maka momentum itulah saya juga ikut mengakumulasi. Jadi pelan-pelan, kita juga buy-nya pelan-pelan. Jangan all in langsung. Karena apa? Napas mereka tuh panjang sekali. Modal mereka tuh besar.
Jadi mereka mau nyimpan 100 juta hari ini, besok 100 juta, 100 juta, 100 juta pun masih bisa panjang gitu. Jadi mau dia turun berapapun, ya tetap mereka bisa kuat, bisa terus average down. Lah kita modal cuma 10 juta, modal cuma 1 juta. Terus sekali beli langsung all in. Terus kapan pakai duit dari mana lagi untuk average down? Ya terpaksa apa? Kita cuma melihat. Akhirnya apa? Ketika dia dibawa terus, mungkin selisihnya sampai minus 50%, kita sudah pusing. Ini mau cut loss tidak, cut loss tidak. Ternyata pas sahamnya baru balik menyentuh, mungkin kita di sini break even point, baru BEP kembali modal, yang tadi sudah average down terus itu sudah cuan, dia lepas lagi. Akhirnya apa? Tidak ada bandar. Akhirnya apa? Sahamnya amblas lagi. Kita tidak sempat cuan. Kita cuma menghabiskan waktu. Ataupun kalau cuannya paling seuprit. Kita lebih banyak menghabiskan, membuang-buang waktu. Karena apa? Kita tidak mau cut loss. Kita tidak mau mengikhlaskan gitu uang kita untuk hilang gitu. Padahal ketika kita sudah mau terjun ke pasar modal, apalagi trading, maka kita harus siap bahwa di situ ada yang namanya resiko perdagangan, di mana teman-teman ketika mulai open posisi membeli sebuah emiten, maka di situ teman-teman harus tahu bahwa ada resiko yang menghantui. Nah, resiko ini bagaimana cara kita meminimalisir, ya? Bagaimana cara kita meminimalisir? Salah satunya adalah dengan teknikal ini. Kita belajar teknikal itu bukan untuk kita bisa cepat cuan, bukan bisa kaya dari teknikal, bukan, tapi kita belajar bagaimana cara meminimalisir resiko kita dan memaksimalkan profit kita. Jadi teknikal ini membantu kita agar tidak rugi terlalu dalam, tapi bisa mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Nah, kalau kita perhatikan dari DAX, memang di sini level supportnya di mana? Level supportnya di 188. Harga saat ini 165, level terendah pun di 172. Pertanyaannya adalah level berikutnya di mana? Harusnya kalau misalkan teman-teman belinya di 190 katakan, atau di 200 bahkan, maka harus sudah cut loss ketika dia jebol 188. Jadi mungkin di 185, 186 itu sudah wajib cut loss. Mau nanti setelah teman-teman cut loss dia malah naik lagi, itu bukan urusan kita, tapi kita harus tetap disiplin dulu. Kalau memang sudah kena cut loss, ya cut loss. Nanti kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas level yang tadi kita katakan support, sekarang sudah resisten, ya kita beli lagi, tidak masalah. Tapi kita kan tidak tahu pergerakan apa yang terjadi setelah itu. Nah, kita tuh selalu mengatakan, kan coba ya tadi saya tidak jual, kan naik lagi. Atau coba ya tadi saya jual, kan malah turun. Itu kita omong seperti itu, kita berbicara seperti itu karena kita sudah mengetahuinya. Sesuatu yang sudah terjadi baru kita bahas. Itu menurut saya bullshit, ya. Sesuatu yang sudah terjadi baru dibahas itu bullshit. Seharusnya teman-teman langsung menentukan, oke, ini dia kalau naik saya jual di segini, kalau dia turun saya cut loss di sini, selesai. Nah, besok dia mau bergerak sesuai yang mana? Kalau dia naik ternyata teman-teman bisa sampai ke target TP, ya sudah, taking profit, selesai. Walaupun nanti dia bisa naik terus, ya tidak masalah. Kita tunggu lagi cari emiten lain. Jadi bukan teman-teman harus dapat sampai bisa jadi miliarder dari teknikal, bukan. Tapi bagaimana modal yang tadi ada, misalnya 1 juta bisa berkembang terus dengan bantuan pasar modal. Dengan berbagai indikator atau cara yang bisa teman-teman pakai. Ada fundamental, bandarmologi, teknikal, itu semua hanya sebagai satu media, satu cara, satu teknik yang membantu teman-teman bisa meraih profit di pasar modal. Tapi yang paling penting memang adalah mindsetnya. Mindset itu harus disetting dari awal bahwa pertama di sini bukan tempat untuk cepat menjadi kaya, bukan tempat untuk mengadu nasib, ya. Apalagi kalau teman-teman itu punya pekerjaan utama, mungkin baru trading, tiba-tiba jadi dapat cuannya banyak, akhirnya mau berhenti dari kerjaan. Padahal teman-teman tahu itu semua orang, semua pemula itu kadang bisa dapatkan seperti itu, beginner luck, ya. Jadi cuma sekali 2 kali lah. Setelah itu ketika marketnya tidak sesuai lagi yang diharapkan, itu pasti psikologisnya hancur. Nah, makanya kita yang sudah lama itu kita tahu betul bahwa ketika market bullish itu kita selalu tetap prudent. Karena apa? Kita tidak tahu kapan market itu tiba-tiba langsung dibanting. Nah, contohnya market saat ini, saya sendiri pun cukup bosan dengan market yang saat ini. Karena apa? Kenaikannya tidak seberapa, tapi penurunan dan sideways-nya jauh lebih besar. Makanya saya katakan adalah ini market yang sangat-sangat menguji, ya, mental, apalagi yang masih baru, ya, mungkin angkatan corona. Saya yakin bahwa itu sangat berat sekali, sangat terpukul. Karena apa? Saya yakin banyak loss-nya. Yang cuan-cuan di bulan-bulan November, Desember 2020, Januari 2021 itu saya yakin sudah habis, bahkan minus lagi.
Sehingga teman-teman tetap harus disiplin ya. Kata orang bilang gini, wah kalau cut loss terus kan habis juga modalnya. Kalau kamu cut loss, mungkin modalmu 1 juta, kalau cut loss 10 kali ya, setiap cut loss 100.000 itu kamu masih punya kesempatan 10 kali loh. Pertanyaan apa? Dari 10 kali masa kamu kalah terus gitu kan? Ada kesempatan 10 kali. Mungkin satu yang benar saja dan itu bisa 20%, itu sudah bisa mampu recovery banyak dan psikologis aman. Tapi kalau misalkan punya 1 juta all in, tidak cut loss, uang tinggal 200.000 atau bahkan tinggal setengahnya 500.000 katakanlah, tidak mau cut loss, solusinya apa? Ya nambah modal biar bisa trading lagi. Mau begitu terus, tambah modal trading nyangkut, tidak mau cut loss, tambah modal trading nyangkut. Akhirnya apa? Semua nyangkut, tidak ada yang bisa profit. Nah, yang tadi modal 1 juta, dia cut loss saja 100.000 hilang, tapi dia percaya bahwa sebentar kalau saya trading lagi pasti saya bisa dapatkan profit yang jauh lebih besar dan bisa mengcover. Tapi modalnya cuma diputar 1 juta, bukan diinjak terus modal. Jadi kalau trading ya keuntungan itu dapat dari hasil perputaran, hasil trading, bukan dari hasil nambah modal. Makanya selalu saya katakan, orang yang cut loss dengan dia batasi cut loss itu sesuai dengan preferensi atau profil resikonya, itu jauh lebih bertahan lebih lama ketimbang yang all in dan tidak mau cut loss. Percaya saya. Saya yakin bahwa di sini banyak sekali yang tidak mau cut loss dan akhirnya apa? Aplikasinya di uninstall, yakin saya. Karena apa? Sudah tidak mau lihat, minusnya sudah dalam, tidak mau cut loss dari awal. Akhirnya apa? Ya udah, mending fokus nanti berdoa saja, siapa tahu nanti ketika dibuka lagi aplikasinya sudah cuan. Akhirnya apa? Teman-teman melewatkan begitu banyak kesempatan di market ya. Makanya penting sekali kalau kita teknikal, kita fundamental juga ada cut loss-nya. Cut loss fundamental juga ada, cut loss teknikal juga ada. Jadi itu penting sekali untuk kita pakai, kita terapkan dalam trading kita. Jadi semoga teman-teman selalu bisa mendapat apapun lah informasi di sini. Jadi bukan bermaksud menggurui, tapi saya selalu menegaskan bahwa semoga yang nonton ini, yang mungkin nonton di part ini bisa selalu tercerahkan. Ini sudah lama sekali saya tidak bahas lagi, tapi saya mencoba untuk terus mengedukasi bahwa sekali lagi di market itu kita bukan berusaha menjadi siapa yang paling benar, siapa yang paling cepat dapat uangnya, bukan siapa yang paling kaya, tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita atur dulu diri kita. Nanti kalau risiko itu sudah kita bisa jaga sebaik mungkin, terus ya itu udah tinggal untung. Kamu udah bisa kontrol resiko, terus masa keuntungan tidak datang-datang? Kan tidak mungkin. Resiko sudah kamu batasi dengan sangat minim. Artinya apa? Tinggal keuntungan kalau ternyata dari 9-10 kali ternyata benar, ya sudah naik terus, dikawal aja dengan trailing stop. Akhirnya minus-minus tadi tertutupi. Dan disitulah teman-teman punya rasa percaya diri bahwa oh, market tuh seperti ini, walaupun dia mau merah, hijau, apapun lah kondisinya, teman-teman sudah siap. Beda cerita dengan orang yang tidak mau cut loss, nyangkut dalam, akhirnya apa? Selalu psikologisnya hancur. Mau masuk pasar lagi, takut nyangkut lagi. Ketika downtrend gini mau masuk, takut, tanya orang terus. Ini masuk nggak ya, takut. Karena apa? Tidak punya plan tadi. Kalau sudah punya plan, saya yakin bahwa tidak mungkin kita itu ragu dan takut di market. Jadi sekali lagi untuk DAX, selama dia tidak naik di atas 188, maka saya tidak rekomendasikan untuk membeli emiten ini. Ini jadi panjang terus ya. Berikutnya adalah Viva ya, di mana minus 5,27% di harga 54, di mana emiten ini telah jebol di bawah PBL ya, PBL-nya di 57 tidak mampu ditahan, yang artinya bahwa level terakhir berada di gocap ya 50, sehingga disarankan teman-teman untuk tidak membeli saham ini selama dia masih berada di bawah 57. Pertimbangkan untuk bisa lah buy on breakout ketika melewati 57 dengan target kenaikan ke 65 PBH dan batasi cut loss langsung di 55 ya. Jadi ketika buy 57.58 langsung batasi cut loss di 55, target ke 65. Tapi selama dia masih belum bisa tembus di atas 57, maka kita wait and see terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi teman-teman yang mau mengikuti pre-order kaos Joran part pertama edisi Bull and Bear Limited Edition, karena ini mungkin kita jual tidak terlalu banyak edisinya, teman-teman bisa segera hubungi melalui WhatsApp di 0851 5895 5279, di mana
pre-order ini dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei. Artinya masih ada seminggu lagi buat teman-teman bisa mengikuti pre-order ini. Jangan sampai kehabisan seat. Karena apa? Karena di pre-order kali ini perdana, ini ya jualan saya jujur aja ini cari uang ya. Ada spesial bonus. Ini ya demi teman-teman kita jualan, kasih bonusnya banyak-banyak biar laku. Ya semoga bisa teman-teman bisa membantu lah kita sama-sama. Ini namanya bisnis ya. Kalau teman-teman bisa mengikuti pre-order ini, teman-teman akan mendapatkan diskon 20% untuk webinar selanjutnya. Dan terdekat ini akan kita selenggarakan adalah webinar bandarmologi. Jadi harganya sekian, dipotong dengan diskon 20%, teman-teman bisa dapat dengan harga murah. Kemudian berikutnya teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke dalam grup official Joran Investama. Dan teman-teman nanti bisa dapatkan informasi tentang market. Kemudian mungkin ada saham yang bagus kita informasikan. Kalau misal cuaca jelek ya saya tidak akan chat sama sekali ya. Saya diem-diem aja gitu, adem ayem. Kita tidak ada perlu untuk trading karena bagi saya ada momen kita harus trading, ada waktunya kita istirahat. Tidak perlu setiap hari harus trading ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, satu orang dari semua yang ikuti pre-order part pertama ini akan mendapatkan undian, di mana undian itu akan bisa membawa pulang tiket gratis untuk akses ke The Golden Cross Chart. Jadi chart yang selama ini teman-teman nonton itu berbayar senilai 150.000. Tetapi kali ini teman-teman dapatkan gratis. Jadi untuk satu orang pemenang ya. Jadi kita akan undi nanti siapa tahu teman-teman yang menang. Ya ada salah satu dari teman-teman bisa menang. Dan terakhir ini yang paling spesial menurut saya karena apa, itu membuat effort saya lebih banyak. Karena saya harus menyiapkan waktu dan pikiran, tenaga untuk kasih satu orang yang beruntung yang mengikuti pre-order ini untuk bisa langsung private konsultasi bersama saya selama 1 bulan. Biasanya saya charge itu senilai 1 juta rupiah. Kali ini untuk satu orang pemenang saya kasih akses gratis ya. Nanti kita akan bisa melalui WhatsApp, Telegram, ataupun nanti saya bantu dengan video Zoom ya. Kita bercakap tentang portofolionya, tentang bagaimana market. Kemudian saya ajarkan apapun yang misalnya teman-teman bisa tanyakan. Jadi sekali lagi 0851 5895 5279, silakan teman-teman lakukan pemesanan di sana. Selanjutnya kita punya trio ya, trio metal ya. Nanti ada Inco Antam Teens. Ini ada request dari teman-teman juga, di mana emiten ini tutup minus 3,65% di harga 4.500 dan ini telah jebol di bawah PBL. PBL 4520 harganya adalah di 4.500 dan ini sudah jebol. Tetapi kalau misalkan kemarin yang buy di dekat PBL kan 3 tick dari PBL itu kurang lebih di 4490. Artinya ini masih belum ya, masih 1 tick lagi. Jadi belum cut loss. Kalau misalkan yang sudah membeli yang dekat PBL, mungkin ada teman-teman yang nonton di sini adalah yang di The Golden Cross ya, premium. Mungkin kemarin lihat dekat PBL buy ternyata jebol ya. Apakah sudah cut loss? Harusnya belum. Ini masih 1 tick lagi, kita masih bisa hold ya. Semoga dia besok rebound ya. Tapi kalau dia langsung jebol di 4490 kita cut loss. Sedangkan yang baru mau membeli, maka tidak ada alasan buat kita membeli. Karena apa? Ya jebol di bawah PBL. PBL support paling kuat sekarang sudah juga jadi resisten paling kuat. Jadi apa yang membuat kita harus membeli atau kapan yang membuat kita bisa membeli lagi ya saat dia bisa naik lagi di atas PBL-nya, yaitu di atas 4.520. Nah, saat buy on breakout itulah kita mulai masuk. Jadi selama dia masih berada di bawah 4.520, wait and see. Tapi kalau dia bisa breakout di atas 4.520, silakan buy 4.520 sampai dengan 4.540. Cut loss kurang lebih di 4.490. Target kenaikan adalah menuju ke 4.840, target 1, dan target jauh adalah menuju ke PBH yaitu di 5.600. Selanjutnya kita punya Antam, di mana emiten ini tutup di harga 2.270, minus 2,58%, dan emiten ini juga sama, telah dibanting babak belur di bawah level PBL di 2.440, yang saat ini tersisa hanyalah level low 40 hari harga terendah di 2.100. Selama dia masih belum naik di atas 2.440 dan selama belum ada update PBL lagi, maka ya tidak ada alasan buat kita untuk masuk. Kecuali besok misalnya ada update PBL, misalnya PBL langsung adjust otomatis karena terlalu sering diuji, bukan di 2440 malah di 2270, ya sudah kita boleh masuk. Tapi karena saat ini masih belum kelihatan, levelnya cuma berada di 2440, ya sudah kita ikut. Bahwa ini bukan momentum atau bukan waktunya buat kita masuk. Kita akan entry kalau misalkan dia naik lagi di atas 2440. Tapi kalau ada yang bertanya, wah ini kejauhan kak, kejauhan ini bang, ini kalau kita beli di 2440
beli di 2270 ke 2440 cuannya udah banyak itu. Kenapa kita harus menunggu saat breakout? Ya sudah, terserah. Ini hanya informasi. Teman-teman bebas mau melakukan apapun karena bukan hak saya. Hak saya hanya menginformasikan sesuatu yang teman-teman minta. Jadi saya hanya mereview, bukan merekomendasikan. Jadi beda cerita ya. Bukan merekomendasikan. Jadi segala keputusan jual dan beli itu ada di tangan teman-teman. Jadi tidak ada paksaan atau melarang teman-teman untuk membeli. Ya kalau misalnya mau beli di harga sekarang ya boleh-boleh saja. Yang penting tahulah kapan teman-teman mau beli, kapan teman-teman cut loss, kapan teman-teman taking profit. Nah kalau yang tidak tahu itulah yang saya bantu. Ini loh level supportnya. Kalau mau beli cut lossnya di bawah sini loh. Kalau mau targetnya ke berapa ya sini loh targetnya. Jadi teman-teman tahu. Oh yang targetnya ke sini. Oh cut lossnya di sini. Tapi kalau misalkan posisinya seperti ini, di mana harus kita cut loss? Ya sudah, kalau misalnya mau masuk di 2270, ya cut lossnya terdekat ya di 2100. Ini bukan terdekat sih, jauh sekali. Tapi kalau mau lebih dekat ya pasang aja 3 tick dari harga belinya, atau bisa pasang di 2200. Teman-teman bisa atur sendiri, adjust sendiri sesuai dengan risikonya masing-masing, profil risikonya. Kalau beli di 2270, cut loss di 2200, minusnya ini saya bisa siap tanggung atau tidak. Kalau bisa buy, kalau tidak bisa jangan beli. Tunggu dia lebih rendah lagi atau naikkan batasan stop lossnya. Jadi sekali lagi untuk Antam, secara pribadi memang saya tidak akan membeli emiten ini kalau misalkan dia belum naik atas 2440. Tapi kalau tetap ada yang nekat, maka saya lebih sarankan ya, kalau ada yang nekat nih, saya lebih sarankan tunggu dia naik lagi di atas 2280. Naik sedikit di atas 1 tick saja. Dia break tipis di 2280 boleh pertimbangkan buy, tapi cut loss kurang lebih di 2250 sudah cut loss. Target adalah menuju ke 2440. Tapi kalau yang mau ikut rule-nya, ya memang tunggu breakout di 2440 baru bisa pertimbangkan untuk entry lagi. Selanjutnya kita punya TINS ya, di mana emiten ini tutup minus 4,15% ya, rata-rata semua emiten hancur ya, emiten trio metal ini, di mana ditutup di harga 1505 dengan level PBL di 1630, jaraknya cukup jauh, sudah jebol cukup dalam, dan terakhir dia memiliki level low 40 harga terendah di 1480. Ini jaraknya kurang lebih hanya 25 poin. Dekat sekali, 5 tick saja. Artinya kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, sebenarnya sarannya memang harus tunggu di 1630 breakout dulu. Tapi kalau seperti tadi Antam nekat mau saya harus masuk dulu Kak. Kalau ke 1630 ini kejauhan. Cuannya sudah banyak nih. Ya sudah, boleh saja masuk 1505, 1500 boleh masuk, tapi ingat ketika dia menyentuh 1480, silakan cut loss. Ya, ketika dia menyentuh 1480, silakan cut loss. Nanti tunggu lagi kalau dia bisa naik di atas 1500. Target kenaikan adalah menuju PBL, yaitu di 1630. Dan saham terakhir yang kita review di part yang ke-257 hari ini adalah saham Pura, di mana saham ini tutup stagnan di harga 137. Kalau kita perhatikan bahwa emiten ini mengalami kenaikan yang cukup banyak ya di beberapa hari sebelumnya, dan akhirnya dia ditutup stagnan hari ini setelah dia berusaha atau berhasil melewati area PBH di 116. Sempat tertinggi di 149, akhirnya dia closing 137. Nah, 2 kali sudah ada candle seperti ini. Ya biasanya nih, berdasarkan pengalaman ya dia akan terus mengalami penurunan ya. Tapi kita tidak tahu, market itu bergerak sangat dinamis ya. Kita bilang turun, besok dia bilang naik, ya benar, tidak ada yang salah. Karena tidak ada bisa yang menebak, tapi kita cuma bisa mempredik bahwa kalau dia naik dengan alasan kenapa sih? Kalau dia turun karena apa sih? Nah, ini kita bisa prediksi bahwa saya bisa prediksi bahwa ada kemungkinan kecenderungannya itu adalah turun ya. Jadi kalau misalkan yang baru mau membeli, maka lebih saya rekomendasikan ya. Jadi bukan berarti ini rekomendasi untuk buy, bukan. Tapi lebih kepada kalau misalkan tetap nekat mau membeli, maka lebih aman harusnya adalah beli di dekat area PBH. PBH ini resisten paling kuat karena sudah berhasil ditembus, sekarang menjadi support terkuat. Nah, support terkuat ini berada di 116, maka lebih disarankan 116 sampai dengan 118 adalah area beli. Tunggu saja di sana daripada teman-teman kejar. Tetapi kalau misalkan di sini kan ada yang namanya gray line atas ya, trend line ini paling atas itu di 136. Harganya 137, artinya tipis sekali di atas itu. Nah, kalau mau beli di sini pun boleh, tapi riskan ya, resikonya cukup besar. Jadi, kalau ternyata Pura ini bisa naik terus ya sudah, saya tuh bisa ikhlas. Saya bisa cari emiten lain, tapi saya tidak mau mengorbankan atau menanggung atau
harus beradu dengan resiko yang cukup besar. Jadi menurut saya tidak akan membeli kecuali dia bisa dekat lagi dengan area PBH di 116 sampai 118, barulah saya bisa pertimbangkan untuk entry. Jadi selama dia masih belum dekat ke area situ, maka ya sudah, saya ikhlas. Kalau ternyata dia bisa naik terus, ya tidak apa-apa. Saya bisa cari emiten lain yang mungkin jauh lebih aman tapi bisa menawarkan reward yang lebar. Oke, sekian dua review saham part yang ke-257 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.